Sate. Kenalin ya fams, ini namanya sate kempleng. Nama kempleng diambil dari kata ngempleng yang berarti nendang. Maksudnya sih, rasa sate ini enaknya nendang. Hihihi. Sekilas sate kempleng ini mirip dengan sate marangi dari Jawa Barat fams. Bedanya, sate kempleng disajikan dengan lontong atau nasi. Kemudian siram dengan bumbu kacang. Rasanya juara. Di sini juga tersedia sop atau gulai loh. Kalau kalian pikir sate ini memakai daging kambing atau ayam, big no-no, alias salah besar tuh. Sate ini justru memakai daging sapi sebagai bahan utama. Pemilihan daging sapi karena mudah didapat, fams. Teksturnya juga lebih lembut dan mudah diolah. Katanya sih, warung sate kempleng milik Pak Sumo ini sudah berjualan sejak tahun 1970-an. Meski sudah dikelola oleh generasi ketiga, cita rasa sate ini tetap terjaga dari dulu sampai sekarang. Sedap! Sebelum dibakar, sate kempleng ini dimarinasi atau dibumbui dengan campuran rempah dan gula merah. Saat dibakar, sate juga kembali dibumbui supaya rasanya semakin gurih. Oh iya, sate kempleng biasanya memakai daging bagian khas dalam, alias tenderloin yang dikenal sangat empuk. Dalam satu tusuk sate, kalian bisa pilih dengan lemak atau tanpa lemak. Umumnya, sate dengan tambahan lemak rasanya lebih gurih dan nikmat. Di sini juga ada variasi sate lainnya loh fams. Misalnya paru, babat, dan usus. Tinggal pilih aja deh sesuai selera kalian. Lihat juga nih ukuran dagingnya. Beuh, jumbo. Dijamin perut bakal kenyang. Variasi sate apapun harganya tetap sama. Satu porsinya Rp65.000 saja. Kalau menu gulai atau sop, Rp35.000 fams. For your info nih, sate sudah diakui sebagai kuliner terlezat di dunia, urutan ke-14 versi BBC. Jenis sate di Nusantara juga bervariasi, masing-masing daerah punya karakteristik dan rasa yang berbeda pula. Yang jelas sih, sate kaya kandungan protein karena dibuat dari daging. Katanya sih nama sate berasal dari bahasa Tamil, satai. Sate terinspirasi dari hidangan sejenisnya dari Timur Tengah, yaitu kebab. Hidangan ini diperkenalkan oleh pedagang Arab, Tamil, dan Gujarat. Kalau penasaran mencicipinya, datang saja ke warung sate di Jalan Raya Ungaran, Kabupaten Semarang. Ditunggu kedatangannya ya, fams. Gecok kambing bisa bikin stamina lebih segar dan bertenaga, fams. Kandungan rempah yang berlimpah bisa meningkatkan daya tahan tubuh loh. Pas banget tuh disantap saat pandemi kayak begini. Kuah kental dan berwarna kekuningan sepintas gecok kambing ini mirip dengan gulai. Gecok kambing dikenal sebagai makanan khas di kawasan selatan Ungaran. Tepatnya di Tuntang, Telogo, hingga Karanganyar, Kabupaten Semarang. Umumnya, gecok kambing dijumpai di Telogo, fams. Makanya, kuliner ini disebut juga dengan gecok Telogo. Kalau yang paling ngetop sih namanya gecok Bugiem. Warung makan ini memang terlihat sederhana, fams. Tapi rasanya luar biasa. Fams, warung makan gecok Bugiem ini sudah ada sejak tahun 1996. Gecok berisi beberapa bagian dari kambing, mulai dari kepala, kaki, balungan atau tulang, dan daging kambing. Kikil juga bisa kalian dapatkan di dalamnya loh. Kalau suka boleh juga memakai tambahan otak kambing yang dimasak terpisah. Dalam gecok kambing tidak terdapat jeroan, fams. Selain santan, bumbu rempah yang dipakai juga beragam. Ada jahe, kunyit, merica, dan cabai Jawa. Serta kecap dan gula merah yang membuat rasanya sedikit manis. Katanya sih cita rasa khas gecok ini karena ada tambahan blendo, fams. Itu loh kelapa gongso yang berasal dari sisa pembuatan minyak kelapa. Oh iya, gecok sebenarnya singkatan dari digeget dan dicokot. Artinya digigit dan dihisap, fams. Maksudnya sih daging kambing yang masih menempel pada tulang. Fams, harga satu porsi gecok ini Rp25.000 saja. Sebelum pandemi, Bugiem bisa memasak hingga 20 kg gecok. Sayangnya, jumlahnya berkurang karena berkurang pula pembelinya. Semoga saja pandemi segera usai ya, sehingga roda perekonomian kembali seperti biasa. Kalau kangen sama masakan rumah, nikmati deh tempe lodeh Lombok hijau. Menu satu ini memiliki kuah gurih dan lezat.
Apalagi ada tambahan irisan cabai hijau. Beh, juara fams. Kalian bisa nikmati sebagai menu makan siang loh. Tambahan lauk telur dadar dan sambal bisa membuat makan siang kalian makin paripurna. Fams, menu ini dikenal juga dengan nama jangan lombok. Jangan berarti sayur, sedangkan lombok artinya cabai. Tapi ada juga yang menyebutnya sayur ndeso karena menjadi menu sehari-hari bagi masyarakat Jawa Tengah. Cabai hijau menjadi salah satu bahan utamanya, fams. Ada juga bawang, jahe, daun salam, dan santan. Jangan lupa sumber protein dari tempe ya. Potong tempe dengan bentuk memanjang, disusul potong cabai hijau. Oh iya, cabai hijau umumnya tidak terlalu banyak kandungan kapsaisin, sehingga rasanya tidak terlalu pedas dibandingkan cabai merah. Setelah semua bumbu siap, tumis sampai harum dan matang. Masukkan jahe, lengkuas, dan daun salam, fams. Kemudian cabai keriting hijau menyusul. Masak hingga cabai hijau berubah warna dan layu. Masukkan santan dengan kekentalan sedang ya. Aduk terus supaya santan gak pecah dan teksturnya mengental. Baru deh tambahkan tempe. Masak sebentar dan diamkan supaya bumbu meresap sempurna. Untuk lauk tambahannya bisa buat telur godal gadul alias telur dadar dengan irisan bawang dan cabai. Sajikan deh. Pepatah bilang, don't judge the book by its cover. Istilah ini cocok untuk menu nasi goreng cumi hitam ini, fams. Meski warnanya gelap, rasanya nggak usah diragukan lagi deh. Sedap dan gurih, fams. Menu ini menjadi andalan di salah satu resto di kota Lumpia, Semarang. Jangan remehkan manfaatnya ya, fams. Tinta cumi ternyata bersifat antimikroba untuk melawan bakteri. Sifat antioksidannya juga bisa melawan radikal bebas, menurunkan tekanan darah, serta meningkatkan kekebalan tubuh. Mantap toh! Makin lengkap lagi, nasi goreng cumi hitam ini disajikan dengan kerupuk emping, telur mata sapi setengah matang, cumi goreng tepung, serta salad sayur atau acar. Wah, makin lengkap nih nutrisinya. Fams, bumbu berlimpah yang digunakan dalam nasi goreng cumi untuk meminimalisir bau amis tinta. Supaya mudah, bumbu diiris dulu, fams. Lalu dihaluskan deh. Jangan lupa tambahkan olive oil biar rasa masakan makin sedap. Lanjut, tumis bumbu sampai harum menyeruak, fams. Setelah matang, masukkan tinta cumi. Oh iya, tinta cumi ini sebenarnya digunakan sebagai alat perlindungan diri loh. Bukan cuma cumi, tinta serupa juga ada pada hewan cephalopoda lain seperti sotong atau gurita. Tinta cumi ini kaya enzim, melanin, polisakarida, dan mineral. Kandungan asam amino di dalamnya sangat baik untuk perkembangan otak. Cita rasa tinta cumi ini asin dan gurih, sehingga rasa masakan bisa semakin lezat. Tinggal campur nasi deh. Fams, nasi goreng bukan kuliner asal Indonesia, melainkan dari Tionghoa. Usut punya usut, nasi goreng sudah ada sejak tahun 4000 sebelum Masehi. Katanya sih nasi goreng masuk ke Nusantara pada abad ke-10. Diperkenalkan oleh warga Tionghoa yang singgah di wilayah kerajaan Sriwijaya. Diperkirakan nasi goreng dibuat karena warga Tionghoa tidak bisa mengkonsumsi makanan dalam keadaan dingin. Kemudian nasi dihangatkan kembali dengan bumbu dan diberi campuran telur dadar atau omelet. Ada juga menu tradisional yang bisa kalian icip nih. Ini dia, nasi tutuk oncom. Menu satu ini berasal dari Tanah Pasundan, Jawa Barat, khususnya di Tasikmalaya. Biasanya tutuk oncom disajikan dengan potongan kacang panjang, bumbu belacan atau terasi. Untuk lauk pendampingnya bisa ayam goreng, telur dadar, tahu tempe, dan sambal. Kalau lagi pingin makan menu western dengan kearifan lokal, bisa cicipi wagyu rib eyes yang disajikan di atas hot stone atau batu panas. Wadah ini digunakan agar masakan tetap hangat dan matang sempurna. Menu ini, fams, terbilang lembut dengan tambahan mashed potato dan brown sauce. Dijamin rasanya nggak bikin kecewa deh. Pokoknya mantap. Masih dari selatan Ungaran, Ambarawa nih. Ada serabi legendaris yang dijajakan di jalan utama kota Ambarawa. Namanya serabi Ngampin.
Nama Ngampin diambil dari daerah tempat penjualannya, fams. Lokasinya di Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di sini kalian bisa menjumpai puluhan penjual serabi Ngampin. Gak kenal kata libur, fams. Penjual serabi di sini dilakukan secara bergantian atau shifting. Kalian tinggal pilih serabi yang paling disukai saja. Serabi Ngampin ini sebenarnya hampir sama dengan serabi pada umumnya, fams. Berbahan dasar tepung beras yang dicampur dengan santan kelapa dan garam. Pilihannya juga bervariasi, ada serabi original, hijau, atau coklat dari gula merah. Serabi Ngampin ini ukurannya minimalis, fams. Imut-imut banget deh, kayak mbak yang beli. Hihihi. Dulunya serabi Ngampin ukurannya nggak mini kayak begini. Bahan baku yang terus melambung membuat ukurannya menjadi lebih kecil dengan harga yang terjangkau. Cuma Rp6.000 kalian sudah dapat 5 buah serabi mini khas Ngampin. Kalian tinggal pilih rasanya sesuai dengan selera aja. Lalu siram dengan kuah manis yang disebut kinca. Oh ya, serabi Ngampin sudah menjadi ikonik kota Ambarawa karena sudah dijual sejak tahun 1970-an. Katanya sih penjual serabi bermunculan menjelang bulan Ramadan atau bulan puasa. Saat itu muda-mudi desa setempat berkumpul untuk mencari kenalan alias cari jodoh. Dalam tradisi itu warga Ngampin akhirnya inisiatif berjualan serabi untuk para muda-mudi. Hitung-hitung bisa menambah pemasukan. Dari Ngampin kita geser ke kota Salatiga, fams. Kita nikmati minuman khas yang melegenda. Namanya Ronde Jago. Katanya sih tempat ini sudah ada sejak tahun 1964-an. Kedai Ronde Jago lokasinya nggak pernah berubah. Ada di area Pasaraya Salatiga. Rasa dari Ronde Jago ini juga tetap terjaga hingga sekarang loh. Dulu kedai ini menjual jamu yang hits pada masanya. Karena peminat ronde lebih tinggi, akhirnya jadinya hanya terdapat menu ronde. Saat ini kedai Ronde Jago dari Salatiga dipegang oleh generasi keempat loh. Saking hits dan tenar, kalian harus rela sabar dan antri untuk menikmati satu mangkuk wedang ronde. Oh iya, wedang ronde memang identik dengan minuman hangat dan banyak ditemui di Jawa Tengah. Sebagian orang mengira wedang ronde berasal dari kota Gudeg, Yogyakarta. Padahal minuman hangat dengan bola-bola di dalamnya berasal dari negeri tirai bambu Tiongkok. Ronde disebut juga tangyuan, terbuat dari tepung ketan yang diberi isian kacang ataupun gula merah. Hidangan satu ini biasa disantap bersama keluarga. Kuahnya yang terbuat dari jahe melambangkan kehangatan dan keharmonisan. Bentuk yang bulat melambangkan kebersamaan. Biasanya sih minuman ini disantap saat ada festival lampion. Uniknya, wedang ronde Nusantara memiliki isian yang bervariasi, mulai dari kolang-kaling, rumput laut, agar-agar serut, kue, manisan kulit jeruk, dan kacang sangrai. Kalau mau wedang ronde versi dingin bisa juga kok, tinggal kasih es serut aja. Pokoknya sesuaikan dengan selera kalian. Oh iya, wedang di sini memiliki dua jenis. Ada wedang ronde dan wedang kacang, fams. Untuk isiannya sama saja, cuma kuahnya aja yang berbeda. Wedang ronde berbahan dasar jahe, sedangkan wedang kacang dari kacang tanah tumbuk. Buat camilannya, kalian bisa pesan batagor yang terkenal dari kota Kembang, Bandung. Rasanya dijamin gak mengecewakan deh. Rasa ikan sangat dominan dengan bumbu kacang yang kental. Sedap! Wih, cakep-cakep banget sih tableware-nya. Jangan heran gitu dong. Tableware sebenarnya istilah penyebutan untuk perlengkapan makanan pecah belah. Produk ini asli buatan dalam negeri kok. Tableware kece dengan berbagai macam warna, jenis, desain, dan ukuran ini berasal dari kota susu Boyolali, Jawa Tengah. Selamat datang di Nuansa Porcelain Indonesia. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak bedanya gerabah, stoneware, dan porselen? Tanya sama ahlinya aja deh. Gerabah itu biasanya dihasilkan di industri rumah tangga dan memakai bahan tanah liat yang pembakarannya lebih rendah dibanding porselen maupun stoneware. Ternyata bedanya cuma cara pembakarannya aja. Gerabah biasanya berada pada level basic dan dalam industri rumahan.
Harganya juga relatif lebih murah karena proses pembakaran tradisional dengan suhu 700 derajat Celcius. Sedangkan level di atasnya ada stoneware dan porcelain yang memiliki derajat pembakaran mulai dari 1200 hingga 1300 derajat. Biasanya proses pembakaran memakai tungku khusus dengan bahan bakar gas. Keramik dengan level ini mempunyai tingkat kekuatan yang lebih baik dan kerapatan yang tinggi. Harga jualnya juga masuk dalam kelas mid-up alias menengah ke atas, mulai dari puluhan ribu rupiah untuk beberapa aksesoris, sedangkan perlengkapan makan mulai dari 100 ribu rupiah per buahnya. Sebelum pandemi menyerang, pengunjung boleh melihat kegiatan produksi FAMS. Sementara kegiatan ini nggak bisa dilakukan sampai pandemi berakhir. Semuanya untuk menjaga kesehatan bersama ya. Untuk membuatnya, pengrajin mulai membuat desain yang ditawarkan kepada klien. Misalnya, patung atau diorama, trofi, hingga tableware. Proses pembuatan ini dilakukan secara manual kayak gini. Kalau beruntung, kalian juga bisa dapat kesempatan membuat produk sendiri sesuai selera kok. Kalau cetakan keramiknya sudah siap, tinggal tambahkan olahan tanah liat. Oh iya, tanah liat ini berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Katanya sih jenis tanah lempung ini mempunyai karakteristik yang bagus, elastis, dan mudah dibentuk. Selain itu, tanah liat dari Sukabumi mempunyai konsistensi yang baik. Berikutnya finishing atau quality control. Keramik harus dibersihkan ya fams. Kalau ada yang cacat, harus segera diperbaiki fams. Proses yang tidak kalah penting, pewarnaan fams. Ada ribuan jenis warna bisa dipakai dan sudah memiliki standar internasional loh. Selain pasar lokal, kerajinan di sini juga melayani pasar luar negeri seperti Australia, Jerman, dan Timur Tengah. Buruan diborong deh. Saatnya kita wisata. Meski tempat wisata sudah banyak yang buka untuk umum, kalian tetap menjaga dan mentaati protokol kesehatan ya fams. Mulai dari mencuci tangan, mengukur suhu tubuh, penggunaan hand sanitizer, masker, dan menjaga jarak aman antar pengunjung. Nah, salah satu wisata keluarga yang harus kalian coba adalah Taman Bunga Celosia. Lokasinya ada di kaki Gunung Ungaran, Bandungan, Kabupaten Semarang. Di sini kalian disajikan pemandangan indah dan menyenangkan. Misalnya, wisata kebun bunga dengan beberapa landmark dunia. Ada beberapa wahana bermain yang harus kalian coba loh. Di bagian depan, kalian bisa merasa seperti di Eropa. Itu tuh, Little Italia fams. Ada beberapa spot foto yang menarik dengan latar nuansa Italia. Mulai dari bangunan, pelang nama, atau tulisan, hingga properti foto yang bisa kalian coba. Belum lagi taman bunga warna-warni. Latar foto kalian jadi penuh warna deh. Cocok banget buat update foto liburan setelah sekian lama di rumah aja. Beranjak sedikit, kalian bisa bermain di taman kecil yang dijuluki sebagai Little Korea. Wah, cocok nih buat kalian K-popers. Kapan lagi bisa menikmati suasana Korea tanpa harus jauh-jauh ke negeri ginseng sana, fams? Hihihi. Kalian juga bisa menikmati keindahan Taman Celosia dari ketinggian loh. Tuh lihat, taman yang sudah berdiri sejak tahun 2016 ini mempunyai lahan yang cukup luas. Sebenarnya taman ini ada 3 jenis, yaitu Celosia 1, 2, hingga 3. Yaitu Celosia 1, 2, hingga 3. Karena pandemik COVID-19 ini, pengelola hanya membuka Taman Celosia 1 saja, fams. Ada juga konsep latar foto berkonsep Eropa lain. Salah satunya Aula Rumah Belanda ini, fams. Aula ini masih aktif dan bisa kalian sewa untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Wah, megah dan indah ya. Kalian bisa berkeliling sambil menikmati suasana kebun bunga yang menyenangkan mata. Termasuk spot foto mini Menara Eiffel ini nih. Cocok buat jadi spot selfie. Ada wahana lain yang gak kalah seru nih, tapi kalian harus menyiapkan dana lebih ya. Lihat nih, rumah Doraemon yang serba biru. Kalau yang paling hits sih, mesin waktu dan pintu kemana saja kayak gini. Ayo, kalian mau pergi kemana? Tinggal masuk aja deh. Hihihi. Selain itu ada juga rumah labirin. Wahana ini bisa dibilang terpanjang di Indonesia loh. Di sini juga ada banyak permainan lampu, kaca, ataupun neon art yang mempesona. Tapi hati-hati ya, biar nggak nyasar ataupun nabrak dinding pembatas. Hihihi.
Kalau nggak mau capek, kalian bisa pakai fasilitas yang satu ini, berkeliling dengan mobil listrik ini, fams. Tuh kan, liburan di masa pandemi masih bisa menyenangkan. Puas banget deh cerita hari ini. Masih banyak loh kisah seru dari penjuru Indonesia lain. Saksikan terus Ragam Indonesia, satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.